Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi Khairul Ummah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Ista'adattum. Tangan diangkat sejajar bahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Quran Surah Yunus ayat 5. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa dan dalil pelajaran matematika. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi tentang pembagian. Ya, hari ini kita akan belajar materi pembagian. Sebelumnya kita sudah belajar tentang perkalian. Nah, mungkin antum masih ingat ya. Perkalian itu adalah penjumlahan yang dilakukan secara berulang-ulang, tergantung dengan berapa kali ya, berapa kali pengulangannya. Nah, hari ini kita akan belajar pembagian. Nah, pembagian ini bisa dikatakan sebagai kebalikannya dari perkalian ya. Jadi sifat dari pembagian itu kebalikan dari perkalian. Nah, dalam matematika tanda bagi itu disimbolkan dengan tanda berikut. Coba kalian perhatikan tanda di sini ada tanda titik 2 atau garis miring. Nah, biasanya tanda bagi itu disimbolkan ya dengan dua tanda ini. Namun di dalam matematika yang sering dipakai ya, yang akan kita pakai juga hari ini tuh tanda yang titik 2 ini. Ini namanya tanda bagi. Coba diikuti, tanda apa namanya? Tanda bagi. Nah, untuk memahami tentang pembagian, mari kita simak contoh berikut ya, solih-solihah. Coba perhatikan contoh soal berikut. Yang A. Di sini ada 8 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Nah, 8 bagi 4 berapa ya, solih-solihah? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, sekarang kita tuliskan angka 1, 2, 3, 4 sampai 8 ya. Namun kita bagi menjadi 4. Nah, kan tadi soalnya kan 8 dibagi 4 ya. Nah, sekarang kita hitung seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita beri lingkaran. Nah, selanjutnya kita tulis lagi 5, 6, 7, 8. Kemudian kita beri lingkaran.
Nah, kenapa sampai 8? Karena tadi itu kan angkanya 8 ya, 8 dibagi 4. Nah, kemudian angka yang ada di dalam lingkaran ini sejumlah 4. Karena 4 itu merupakan pembagi. Nah, sekarang ada berapa jumlah lingkarannya? Perhatikan ya, yang Ustazah tanyakan jumlah lingkarannya. Nah, jumlah lingkarannya ada 2 ya. Lingkaran yang pertama, kemudian lingkaran yang kedua. Nah, itu artinya hasilnya itu sama dengan 2. Jadi lingkaran ini menunjukkan hasil bagi ya. Nah, jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2. Baik, kita ke contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua atau yang B, 9 bagi 3 sama dengan titik-titik. Nah, berapa 9 dibagi 3? Nah, sekarang kita tuliskan angka 1, 2, 3 sampai 9. Kemudian kita bagi menjadi 3 ya, karena pembaginya tadi adalah 3 ya. Nah, sekarang kita tulis 1, 2, 3. Kemudian kita beri lingkaran. Kemudian 4, 5, 6 kita beri lingkaran. Selanjutnya 7, 8, 9 kita beri lingkaran. Ingat, angka yang dituliskan itu adalah angka yang dibagi. Kemudian jumlah angka di dalam lingkaran ini adalah jumlah angka pembaginya. Karena tadi kan 9 dibagi 3 ya. Berarti setiap di dalam lingkaran itu harus ada 3 angka. Begitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan dari proses pengerjaannya ya. Nah, jumlah lingkarannya ada berapa? Ada 3 ya. Nah, itu artinya hasilnya sama dengan 3. Jadi 9 dibagi 3 berapa solih-solihah? Ya, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi lingkaran itu tuh menunjukkan hasilnya. Bagaimana? Sudah mulai paham? Insya Allah ya. Baik, kita ke contoh yang C, yang ketiga. 15 dibagi 3 sama dengan titik-titik. 15 dibagi 3 berapa ya? Nah, ingat, kita tuliskan angka 1 sampai 15, kemudian kita tulis 3 angka, nanti baru diberi lingkaran. Oke, kita perhatikan sekarang ya. Kita tuliskan angka 1, 2, 3. Kemudian kita beri tanda lingkaran. Kemudian 4, 5, 6. Kita beri tanda lingkaran lagi. 7, 8, 9. Kita beri tanda lingkaran. Kemudian 10, 11, 12 kita beri lingkaran. 13, 14, 15 kita beri tanda lingkaran. Nah, sekarang kita hitung jumlah lingkarannya ada berapa? Coba dihitung. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lingkarannya ya. Nah, itu artinya hasilnya itu ya, sama dengan 5. Hasilnya itu 5. Jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, bagaimana solih-solihah? Kira-kira sudah mulai bisa menggunakan cara yang seperti ini? Sebenarnya cara pembagian ya, cara menghitung bagi bagian itu ada banyak ya. Nah, kalau kita sudah hafal perkalian ya, yang sebelumnya sudah kita pelajari, kalau kita hafal tabel perkalian 1 sampai 5, itu sebenarnya memang kita bisa lebih mudah menjawabnya tanpa menggunakan cara yang seperti ini. Namun, cara seperti ini bisa digunakan ya untuk yang belum hafal perkalian. Cara ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Kita harus
mau menghitung, melingkari gitu kan. Nah, tapi insya Allah dengan cara ini kalian bisa menjawab ya dan memahami pembagian itu seperti apa. Nah, saran ustazah di rumah jangan lupa ya untuk menghafalkan tabel perkalian ya supaya antum lebih mudah dan lebih cepat gitu ya dalam menjawab soal-soal yang mungkin angkanya itu nanti lebih besar. Kalau angkanya lebih besar, kalau dengan cara yang seperti ustazah barusan jelaskan ya, baru saja jelaskan, itu memang membutuhkan waktu yang agak-agak lama karena kan menulis angkanya akan sangat banyak kan. Misalnya nih sampai 40. Nah, nanti antum bikin lingkarannya berapa itu kan? Nah, sebenarnya ya ini bisa membantu namun lebih lama gitu ya. Baik, supaya antum bisa mengikuti ya, dan ingin melihat ya apakah antum bisa atau tidak, coba kerjakan di rumah ya 2 contoh soal berikut. Nah, antum bisa berlatih dengan 2 contoh soal berikut. Soal yang pertama, 20 dibagi 5 sama dengan berapa? Kemudian soal yang kedua, 30 dibagi 6 sama dengan berapa? Nah, kerjakan dengan cara yang tadi ustazah contohkan ya. Soal nomor 1 dan 2. Kemudian setelah kalian kerjakan, coba kalian hitung jumlah lingkarannya ada berapa. Nah, itu artinya hasilnya berapa. Jadi, berapa dibagi berapa sama dengan titik-titik. Nah, coba ya nanti antum kerjakan di rumah untuk latihan. Baik, itu saja materi kita pada hari ini. Semoga materi ini bisa membantu antum semua dalam memahami ya tentang pembagian. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.